diartikan sebagai sebuah proses di mana batas-batas dalam suatu negara menjadi bertambah sempit karena adanya kemudahan dalam berinteraksi antar negara, baik perdagangan, gaya hidup, informasi maupun dalam bentuk interaksi yang lain. Globalisasi berasal dari kata globalization, global yang artinya dunia, dan ization yang artinya proses. Faktor terjadinya globalisasi adalah yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berperan penting dalam memudahkan interaksi manusia dimanapun kapanpun berada. Yang kedua, adanya kerukunan antar negara yang bisa memungkinkan terjadinya kerjasama antar negara baik dalam hal ekonomi, politik maupun budaya. Dan yang ketiga, berkembangnya teknologi transportasi yang mempermudah akses transportasi dan ekspedisi antar negara. Ada 10 dampak positif globalisasi. Yang pertama, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian dan rasional. 2. Menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien, sehingga membuat produksi dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang kelima, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Yang keenam, kemajuan di bidang teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. Yang ketujuh, mobilitas tinggi. Yang kedelapan, informasi dan ilmu pengetahuan menjadi mudah didapat. Yang kesembilan, berkembangnya industri pariwisata yang mampu menambah devisa. Dan yang kesepuluh, meningkatkan pembangunan. Juga dampak negatif globalisasi diantaranya masuknya nilai-nilai bangsa barat yang banyak ditiru oleh masyarakat, lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksekawanan sosial, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia, kondisi industri dalam negeri sulit berkembang karena serangan perusahaan asing. Ada juga beberapa contoh perilaku mencintai tanah air dan bangsa. Yang pertama ada bangga memakai produk asli buatan Indonesia adalah salah satu cara yang bisa dilakukan generasi milenial untuk menunjukkan rasa cintanya kepada tanah air. Jangan salah, produk asli Indonesia tidak kalah keren dengan buatan luar negeri loh. Salah satunya yaitu batik. Dengan bangga memakai produk buatan Indonesia, kita ikut serta memajukan perekonomian dan lebih menghargai produk buatan negeri sendiri. Kedua, menjaga dan merawat kebersihan lingkungan bersama. Menjaga kebersihan lingkungan masih susah-susah gampang untuk dilakukan. Mulai sekarang, coba yuk bentuk kesadaran diri sendiri untuk menjaga kebersihan sederhananya. Jangan buang sampah sembarangan. Menjaga dan merawat lingkungan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut berperan untuk menjaganya bersama-sama. Ketiga, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks. Sebagai generasi muda yang lahir di era teknologi, kita pasti akrab dengan internet. Namun internet layaknya sedang bermata dua. Di satu sisi bisa memberikan dampak yang positif, namun di sisi lainnya bisa jadi bencana jika dipakai dengan cara yang salah. Nah, internet bisa jadi sarana untuk menyalurkan rasa cinta kepada Indonesia. Contohnya, dengan tidak melakukan ujaran kebencian atau menyebarkan berita hoax. Kamu harus cek dulu sumber beritanya sebelum posting ke akun sosial media, atau tidak menyebarkan ujaran kebencian yang menyinggung hal sensitif. Yang keempat, taat lalu lintas saat berkendara di jalanan. Kesadaran para pengendara untuk taat lalu lintas di jalanan masih sangat rendah demi sampai lebih cepat. Banyak dari kita yang bersikap egois dan seenaknya melanggar peraturan. Walau begitu, belum terlambat untuk berubah jadi lebih baik kok. Masih ada waktu bagi para anak muda untuk mulai belajar menaati peraturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah, tidak menggunakan jalur busway, atau tidak naik ke trotoar. Yang terakhir,
mengikuti acara 17 Agustusan seperti pada video berikut.